Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minuna al-kiram, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan 'azima. Ittaqullaha fis sirri wal 'alan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat gerhana rembulan rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan di dalam hati kita bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa, kuasa atas segala-galanya, kuasa menciptakan alam semesta, kuasa di dalam menciptakan semua makhluknya yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kalau kita mau menyadari Allah itu zat yang maha kuasa, berarti kuasa memantau, kuasa melihat, mampu melihat siapa saja, gerakan apapun, baik yang dirahasiakan manusia atau yang ditampakkan manusia. Bahkan Allah mempunyai sifat mengawasi gerak-gerik manusia yang masih di dalam hati manusia. Ya'lamu kha'inatal anfusi wa ma tukhfis sudur. Allah mampu melihat apa-apa yang mampu menipu pandangan manusia, bahkan yang ada di dalam hatinya Allah sudah tahu. Kalau kita menyadari hal ini para jamaah, saya yakin kita akan termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kita akan komitmen menjadi orang-orang yang sering menyebut nama-nama Allah karena melihat kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, satu contoh kejadian istimewa yang kita alami di malam hari ini, yakni kejadian gerhana rembulan, di mana ini merupakan satu kejadian yang sering berulang-ulang terjadi di bumi. Semua ini adalah atas kekuasaan Allah. Bagaimanapun pendapat manusia, mungkin pendapat orang Jawa, rembulan itu terkikis habis karena dimakan makhluk Allah bernama Betorokolo. Ini tidak benar para jamaah.
Ini merupakan anggapan-anggapan klasik yang tidak mempunyai dasar hukum. Bahwasannya perlu diketahui, terjadinya gerhana rembulan bukan karena apa-apa, tetapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu zaman Rasulullah, gerhana rembulan terjadi tepat pada waktu wafatnya putra baginda Nabi Muhammad SAW bernama Ibrahim. Sehingga dikala wafatnya putranya Kanjeng Nabi ini, semua sahabat merasa bersedih, semua makhluk bersedih. Bahkan pada waktu itu saking sedihnya sampai-sampai terjadi gerhana, sehingga para sahabat mengkait-kaitkan bahwasannya terjadinya gerhana karena kematian atau wafatnya putra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim. Lalu akhirnya Rasulullah memberikan penegasan kepada sahabatnya, wahai sahabat, mengertilah bahwasannya kejadian gerhana ini bukan karena matinya seseorang, tetapi karena memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang dengan adanya gerhana ini kita akan mampu membedakan. Setiap hari, tiap malam kita selalu bertemu dengan rembulan. Apalagi ketika bulan purnama terlihat sempurna, pancarannya luar biasa. Bahkan saking terangnya wajah Rasulullah SAW disamakan dengan bulan purnama. Ini merupakan satu sifat yang sangat sempurna bagi Nabi. Dan tentunya ketika kita sering melihat bulan purnama, suatu ketika kok terjadi gerhana, apalagi sampai gerhana rembulan ini total, tidak tampak sama sekali, maka kita akan semakin yakin, semakin sadar, semakin bersyukur kepada Allah ketika kita mampu melihat rembulan secara sempurna. Kita akan mengetahui, semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam bulan purnama ini yang terjadi gerhana, kita akan mampu menjadi orang-orang yang berzikir. Berzikir atas ciptaan Allah, atas kekuasaan Allah. Lantas kapankah kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir? Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap diperintahkan berzikir. Kalau kita sering berzikir, maka kita akan termasuk orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang ahli berfikir. Di dalam Al-Quran diterangkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang ulul albab adalah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa para jamaah? Di setiap waktu, dimanapun kita berada, setiap melihat kejadian dimanapun, kalau kita ingat kepada Allah, inilah termasuk orang-orang yang ulul albab. Kita mendapatkan rizki, ingat kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah Engkau telah memberikan rizki kepadaku. Kita ucapkan alhamdulillah, berarti kita termasuk orang-orang yang berzikir. Perlu diketahui para jamaah, rizki itu, derajat maupun apa yang terjadi di alam semesta, semuanya adalah pemberian Allah. Siapa bilang banyaknya rizki itu karena kerasnya bekerja? Siapa yang bilang orang kaya itu akibat karena kerjanya tekun, banyak yang dikuasai, banyak yang dikerjakannya? Jawabannya bukan begitu para jamaah. Jawabannya, rizki yang kita miliki apapun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah kisah yang dialami oleh seorang auliaullah, kekasih Allah, Ibrahim bin Adham. Di waktu itu ia ingin meyakinkan bahwasanya rizki itu dari Allah, bukan dari manusia, bukan atas jerih payahnya, bukan karena tenaga kerasnya. Waktu itu ia menguji keimanannya. Ya Allah, aku ingin mengetahui seberapa jauh Engkau memberikan rizki kepadaku. Akhirnya Ibrahim bin Adham, beliau menuju ke suatu gua yang sangat jarang sekali dan tidak pernah dimasuki oleh siapapun.
jauh berada di tengah-tengah hutan, tempatnya sangat kotor, tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam gua ini. Akhirnya Ibrahim bin Adham memasuki gua itu, mempunyai keyakinan untuk menguji seberapa jauh rezeki Allah diberikan kepada hambanya. Ketika dia masuk di dalamnya, tanpa adanya penerangan sama sekali, suatu ketika datanglah rombongan saudagar pedagang masuk ke dalam gua itu karena terjadi hujan yang sangat lebat. Mereka rombongan itu mencari keselamatan diri, pengamanan diri dari turunnya hujan. Ketika ia masuk di dalam gua, melihat seorang yang sangat-sangat tampan dan juga matanya tertutup, seolah-olah orang ini sudah mati, seolah-olah orang ini tidak sadar dialah Ibrahim bin Adham. Lalu akhirnya ia menanyakan, rombongan menanyakan, wahai seorang laki-laki, siapakah kamu? Dijawil, diajak omong-omongan, diajak berbicara, ia tidak menjawab. Oh, betapa kasihannya orang ini. Lalu diberikan minum dan diberikan roti. Lalu akhirnya para jamaah, Ibrahim bin Adham ini sadar, matanya terbuka, lalu mengucapkan kepada para saudagar pedagang itu, wahai rombongan, ketahuilah, sesungguhnya saat ini aku dalam keadaan ingin menguji keyakinanku kepada Allah atas pemberian rizkinya. Bukan berarti aku ini orang yang lemah, bukan berarti aku ini orang yang sakit di dalam gua, tapi ingin menguji kekuasaan Allah, seberapa jauh Allah memperhatikan makhluknya. Akhirnya aku buktikan ketika aku di dalam gua yang jauh dari kerumunan manusia, yang tidak pernah dijangkau oleh manusia, yang lokasinya berada di dalam hutan kotor, tapi ternyata Allah masih memberikan rizki kepada hambanya berupa aku di dalam gua yang sangat tertutup ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melihat satu kisah yang saya ceritakan tadi, marilah kita berbenah diri dan mempunyai keyakinan bahwasanya semua yang kita miliki, baik kekayaan, jabatan, keluarga, rumah, istri, anak, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mensyukurinya, saya yakin Allah akan menambahnya. Tatkala kita mensyukurinya, Allah akan memberikannya secara istiqomah. Tatkala kita mensyukurinya, Allah akan memberikan yang lebih hebat daripada pemberian-pemberian sebelumnya. Inilah yang kita harapkan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah ini mampu memberikan motivasi kepada kita semua agar menjadi orang-orang yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syukran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun al-kiram, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'ati. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa taqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami yang hadir pada malam hari ini sudah berkumpul untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami yang hadir ini datang berniat untuk berzikir kepadamu dengan cara melakukan salat gerhana di Masjid Al-Hikmah yang sangat penuh rahmat ini ya Allah. Kami ini sudah beriman ya Allah. An aminu bi rabbikum fa amanna. Kami yang hadir ini telah mewujudkan iman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana. Maka ampunilah kesalahan kami ya Allah. Kesalahan orang tua kami, baik mereka yang masih hidup atau yang sudah terbujur kaku di alam barzah. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup atau yang sudah terbujur kaku di alam barzah. Ampunilah kami dan mereka ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kami ini sering berbuat dolim, kami ini sering berbuat maksiat, kami sering berbuat sesuatu yang Engkau larang ya Allah. Ampunilah segalanya. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami, panggillah kami sesuai ajalmu ya Allah, bersama dengan orang-orang yang ahli melakukan kebaikan dalam artian husnul khatimah. Wa adkhilna wa yaumul jannata ma'al abrar. Masukkanlah ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami, anak kami, murid kami, keturunan kami ya Allah, min ahlil ibadah, termasuk orang-orang yang ahli ibadah, wa ahli salatil jamaah, termasuk orang-orang yang ahli salat jamaah, wa ahli salatil lail wa salatid duha, wa ahli birril walidain, termasuk orang-orang yang ahli berbakti kepada orang tua kami ya Allah, wa ahli zira ila Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah lil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.